Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Ardiansyah, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin UNS 2021. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang pendidikan kejuruan. Nah, ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya. Sekarang ini saya itu lagi menjalani sebuah program pertukaran mahasiswa belajar. Jadi saya ini sekarang tidak berada di Solo, tidak berada di kampus, tetapi saya sekarang ada di Aceh. Nah, kok bisa sampai Aceh, Mas? Wah, jauh banget ya, Mas ya. Nah, oke. Untuk teman saya bisa perkenalan dulu, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pras dari Universitas Jenderal Sudirman. Oke. Dan jurusan saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Nah, ini dalam perbincangan kali ini kita membahas soal topik pendidikan kejuruan. Nah, kebetulan saya dulu SMK. Oh, SMK. Saya dulu SMK mana SMK. itu, Mas Arif? SMK 2 Karanganyar. SMK 2 Ya, Karanganyar. saya dulu itu ambil jurusan teknik otomotif. Teknik otomotif. Tapi sekarang Sekarang di pendidikan teknik mesin. Loh, itu Mas Arif sendiri itu ada semacam kayak grade gitu nggak, dari teknik otomotif ke teknik mesin? Ada. Jadi kalau di teknik mesin UNS itu, pendidikan teknik mesin UNS itu ada 2 konsentrasi, Mas. Jadi yang pertama ada produksi, yang kedua itu ada otomotif. Nah, kebetulan di perkuliahan saya memutuskan untuk mengambil konsentrasi produksi. Jadi berpindah dari SMK di otomotif, di perkuliahan saya ambil produksi. Masih berkolerasi. Iya, berkolerasi. Mungkin dari Mas Pras sendiri, dulu di sekolahnya dari mana, sekarang ambil jurusan apa? Oke, nah Mas Arif, saya sendiri dulu juga SMK atau sekolah SMK. kejuruan. Ya, tepatnya ada di SMK Negeri Jawa Tengah Kampus Pati. Nah, pas di SMK ini saya ambil prodi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Jadi fokusnya ke agribisnis pertanian dan pengolahan pasca panennya gitu. Nah, sekarang saya memutuskan untuk masuk ke agroteknologi pertanian karena dulu itu sebenarnya goals saya itu pengen di lahannya gitu, tapi ternyata ya karena kurangnya edukasi saya, kurangnya literatur saya, jadi saya kira agribisnis juga ke lahan, tapi ternyata enggak. Nah, kayak buat ngelunasin kepengenan saya, hutang saya jadi masuk ke budidayanya agroteknologi itu gitu, Mas Arif. Jadi dulu SMK-nya dulu jurusan agribisnis. Ya. Sebenarnya ada kesinambungan ya. Tapi ini sebenarnya nih yang bikin salah kaprah. Kalau orang-orang bilang agrotek dan agribisnis ini masih mayan gitu katanya, masih sama-sama pertanian. Nah, sebenarnya itu beda banget aslinya. Bahkan perbedaannya hampir 98%. Kenapa demikian? Karena di agribisnis itu sama sekali kita itu nggak belajar soal biologinya, fisika tanah dan sebagainya, soal tanaman. Kita lebih belajar ke bagaimana untuk memanajemen hasil pertanian ini nanti dibawa kemana, diolah jadi apa, dan dipasarkan gimana biar nanti kita itu dapat uang dari hasil pemasaran ini. Nah, kalau agroteknologi itu lebih ke sebelum panen atau budidayanya gitu, Mas Arif. Jadi lebih ke kita belajar soal fisiologi tanahnya, tumbuhannya, pupuknya, gimana biar tanamannya sehat, ya tanamannya sehat, produksi bagus, dan panen ini juga mau dibawa kemana gitu. Jadi lebih komprehensif, lebih luas di agroteknologi gitu. Jadi kita mungkin dari gambaran tadi kita ulik lagi ke belakang. Ya, aduh. Dulu flashback lagi. Nah, saya dulu SMK, Mas Pras juga SMK. Nah, iya. kenapa sih dulu bisa sekolah milih di SMK? Kenapa nggak SMA? Oh, saya sendiri atau Mas Arif? Mas sendiri, Mas Oh, dong. aku dulu. Ya. Oke, kalau aku dulu mikirnya gini, kan karena ada satu dua hal yang emang sebenarnya pengen SMA nih, tapi karena ada 1-2 hal jadi aku milih buat SMK. Itu pun SMK yang kayak di luar prediksi aku sebelumnya, di luar planning sebelumnya gitu. Awalnya
pengen SMK itu just cuma pengen gitu aja, nggak kepikiran mau masuk jurusan ini gitu. Nah pas pendaftaran itu pun aku nggak bilang gitu Mas Arif ke orang tua, ke siapapun itu nggak bilang, cuma diem aja gitu daftar karena ada seleksi gitu ya Mas Arif. Takutnya kan udah bilang malah nggak diterima gitu kan, jadi malu gitu. Nah pas udah daftar selesai, pas pendaftaran awal itu pengennya awalnya ke apa ya, pembangunan itu, bisnis konstruksi bangunan ya, itu mengambil itu. Tapi kok di bawahnya atau di mana lihat ada bisnis pengolahan hasil pertanian gitu ya, ada kata-kata pertanian. Aku kan pengen kayak kuliah di pertanian gitu atau di kesehatan gitu lah sebenarnya, karena ada kata-kata pertanian. Nah, kenapa aku nggak ambil ini aja, mungkin aja dari sini peluang gitu kan, biar bisa lebih maju selangkah, lebih maju gitu lah dari yang lain. Nah ambillah aku di situ. Kenapa aku pilih SMK? Karena pas di situ aku mikir kalau SMK itu kuliah bisa, kerja pun bisa karena aku punya sertifikasi LSP. Nah peluang itu bisa aku jadikan, misalkan aku nggak tahu nanti habis lulus aku bisa kuliah atau enggak. Kalau misalkan aku bisa kuliah, aku bisa jual nih sertifikat itu ibaratnya gitu ya, buat magang kerja atau ke ada juga kan program yang keluar di Indonesia gitu ya, ke Jepang, ke Jerman, bahkan ada kelasku dan temanku sendiri juga udah berangkat ke Jepang gitu. Itu kan jadi peluang ya buat teman-teman yang lain, buat aku sendiri. Kayak aku sebenarnya juga pengen kerja, tapi aku ulik lagi nih, kayak aku belum mumpuni di bidang ini. Kalau kerja pun aku pasti kurang apa ya, ibaratnya ilmunya masih kurang, apalagi kan pas lulusan COVID ya, zaman COVID. Jadi aku lebih milih kuliah dulu, ditunda dulu gitu kerjanya. Itu Mas Arif. Kalau Mas Arif sendiri gimana? Kalau saya dulu emang kepinginan saya ke SMK. Karena dulu pengennya itu langsung kerja. Nah pas udah lulus, ini cerita ya Mas ya. Nah jadi pas lulus itu kebetulan COVID, cari kerja susah ya. Nah itu saya lulus tahun 2020 Mas. 2020. Nah, dari 2020 itu pas besar-besar COVID-nya. Jadi saya nggak jadi UN, tiba-tiba lulus. Kan kaget ya. Iya. Jadi habis itu saya coba-coba kuliah. Nah cari kerja juga, kuliah juga. Nah kebetulan tahun pertama itu nggak keterima kuliah. Nah jadi saya kerja dulu, memutuskan kerja dulu di suatu perusahaan di Karanganyar. Setelah itu saya belajar lagi untuk kuliah. Akhirnya 2021 saya bisa diterima. Nah kenapa saya pilih SMK dulu? Nah karena saya bisa menentukan pilihan saya, bisa kerja atau kuliah. Nah, dan juga saya membuktikan kalau SMK itu juga bisa kok kuliah. Jadi bukan cuma SMK kok kerja, SMK kok kudune kerja. SMK kok kudune kerja. SMK itu juga ada peluang untuk kuliah. Terus selanjutnya pertanyaan dari saya, gimana sih pengalaman Mas Pras selama bersekolah di SMK? Oke Mas Arif, sebenarnya pengalaman itu banyak banget ya Mas Arif. Cuma yang paling berkesan dan bisa saya jadikan modal sampai di perkuliahan ini itu pas waktu praktik kerja lapangan atau PKL. Nah PKL ini kan nggak semua orang itu bisa masuk ke perusahaan, dan syukurnya waktu itu walaupun masa COVID, saya itu masuk ke suatu perusahaan besar di bidang perkebunan, itu ada di PT Pagilaran. Nah di Batang, Afdeling Batang, masuk ke situ tuh nggak semua orang bisa masuk kan, biasanya yang di situ itu mahasiswa gitu ya. SMK pun jarang banget, kecuali ada kerjasama. Nah SMK saya itu tadinya belum ada kerjasama dengan di sini, jadi harus lobby gitu sampai nunggu 2 bulan, akhirnya bisa tuh diterima di situ. Nah pas di situ belajar banyak banget Mas Arif, baik itu soal di pembibitannya, penanaman, perawatan, panen sampai pasca panen kan, karena konsentrasinya di pasca panen, jadi belajarnya soal pengolahan sampai jadi teh gitu. Nah, perusahaan teh. Iya, perusahaan teh. Nah, di situ sampai sekarang pun masih saya bawa gitu Mas Arif. Baik itu kalau ada mata kuliah soal budidaya perkebunan, soal tanaman tahunan, pasca panen, soal produksi gitu, itu yang jadi acuan saya. Di situ saya belajar soal
HACCP kayak K3, Ya, ya, K3 K3. ya K3 secara langsung kan beda ya Mas Arif kalau sama teori. Terus belajar gimana sih cara membedakan bubuk teh yang bagus sama yang enggak, terus klasifikasinya apa aja, dan benefit lainnya bisa nyicipin teh yang first grade yang mahal banget gitu, apalagi itu kan teh yang pure ya, Ya, pure pure teh nggak teh. ada campuran apapun gitu Mas Arif. Tahu Mas Arif? Kalau saya dulu SMK saya dulu itu dari soal soft skill dan juga hard skill itu dipelajari semuanya. Nah, kebetulan saya di otomotif, saya belajar tentang perbengkelan, tentang cara servis, tentang AC, tentang pemrograman, itu saya ulik semuanya. Jadi ketika masuk ke dalam perkuliahan, saya udah tahu nih dasar-dasarnya, jadi tinggal mengembangkan. Nah, jadi saya masuk kuliah itu udah ada modalnya dulu. Jadi sama kayak Mas Pras tentang budidaya, belumnya. Mungkin soal ilmu yang pure ilmu mungkin saya masih kalah ya soal dengan anak-anak yang SMA yang biologi, saintek, IPA gitu ya. Tapi kalau soal praktik, oke lah, bisa sebanding dengan mereka gitu. Jadi ini yang jadi acuan saya, jadi nilai plus bagi saya gitu Mas Arif. Oke. Ini sudah 10 menit ya Mas ya. Oke. Kebetulan tugas saya itu selama 10 menit. 10 menit ya. Sebenarnya kurang panjang ya, kurang Mas Arif. panjang. Ini masih bisa kita tambah lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Part berikutnya. Part berikutnya kita bisa bertemu lagi. Tunggu aja video-video dari kami selanjutnya. Oke. Jadi itu pembahasan dari kami, bisa diambil manfaatnya, yang kurang bermanfaat bisa dibuang jauh-jauh. Oke. Sekian dari kami, banyak kurangnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.